Halo, yes, gue Dewi kembali lagi pengen ngebahas wewangian. Wewangiannya kembali udah ada di belakang gue. Yes, ini adalah brand pendatang baru di pasar lokal, yaitu Personal Chemistry. Mereka melaunching dua wewangian di launching perdana mereka, oke, dengan brand Personal Chemistry. Ayo kita kepoin. Buat lo yang penasaran, dilanjut. Gue tuh nggak tahu kalau gue masuk PR list mereka, jadi gue pas begitu gue tahu kalau brand Personal Chemistry ini sudah launch dua produknya, yaitu Unspoken and Velvet Kiss. Gue langsung gercep beli yang travel size-nya dulu. Jadi di sini gue punya dua travel size, and then ternyata gue di approach sama salah satu co-foundernya, thank you so much, dan akhirnya gue nyobain experience dari full bottle-nya yang juga udah gue share. Itu kalau nggak salah juga ada di Instagram dan juga di TikTok. Buat lo yang penasaran bagaimana detail-detailnya bisa cek di sana. Tapi kalau di sini gue cuma pengen ngebahas kalau untuk tampilannya segala macamnya mungkin gue sum up aja. Tapi lebih banyak ke wanginya menurut gue, dan ya mungkin I don't know, mari kita bahas aja, oke? Jadi setelah melalui proses yang cukup panjang, jadi ini tuh prosesnya justru memakan waktu banget karena juga ya eksplorasi ya dan sebagainya, dan gue juga mengenal beberapa pihak yang ada di balik ini tuh. Gue gila sih, keren banget tekadnya, dan gue sangat-sangat mengagumi orang-orang yang akhirnya terjun langsung ke industri dan ngebikin parfum gitu. Karena gue sendiri sekian tahun lamanya hanya nge-review. Gue nggak tahu apakah gue akan bikin parfum atau gimana, akan kolaborasi atau gimana. Gue nggak tahu perjalanan wangi gue akan seperti apa. Akhirnya gue berkesempatan untuk sharing bagaimana pengalaman gue dan menurut gue gimana. Oke, ini paper bagnya, datangnya dengan paper bag yang seperti ini dan udah well thought menurut gue. Full bottle-nya gue punya dua yang seperti ini. Ini tampilan depannya, Velvet Kiss and Unspoken. Oke, ini tampilan depannya, and then ini tampilan kirinya, ini kanannya, dan ini penjelasan di belakangnya. Oke, kombinasi warnanya, simplicity-nya gue suka banget. Thank you so much buat tim Personal Chemistry. Thank you so much. Ini merupakan apresiasi juga buat gue yang selama ini nge-review wewangian, duduk dan ngobrolin seputar wewangian itu sesuatu yang menyenangkan buat gue. And then di dalamnya, di dalam boxnya itu nanti akan ada penjelasan yang seperti ini. Ini untuk yang Velvet Kiss. Jadi di Velvet Kiss itu nanti akan ada seperti ini penjelasannya, ada ceritanya, oke? Dan I believe it is kata-katanya gitu ya, yang tertulis di dalamnya itu it's personal, dan juga pastinya ini pengalaman masing-masing orang untuk ngehidu wewangian ini pun sangat-sangat personal, dan efeknya ke masing-masing juga personal, dan kayaknya filosofi pemikiran kenapa wangi ini diciptakan pun very personal. So it's a very warm gitu, hangat, penuh dengan kehangatan, walaupun mungkin nanti kreasi-kreasinya tidak melulu wanginya hangat. Oke. Ini juga bahkan sampai blotting papernya atau test papernya tuh seperti ini, lucu banget ya, lucu kan, kertasnya bagus, printingannya bagus, kayak kok keren, gak berasa brand lokal gitu. Ini yang Unspoken, ini penjelasan yang Unspoken, oke. Seperti ini, and then ini si blotting paper ya, seperti ini. Oke. Cakep ya, cakep kan, benar-benar gue yang wow gitu. Ini tuh kayak seniat itu. Dan oke, untuk nge-launching suatu produk sampai makan waktu sekian lama, kalau emang keluarnya seperti ini sih gue paham sih. Ini dalamnya tuh seperti ini. Jadi outer sleeve-nya dibuka, ini kardusnya, dan parfumnya akan duduk di sini, walaupun parfumnya udah gue keluarin. Oke, parfumnya akan duduk di sini, dan dudukannya itu rapi banget, rapi jali banget gitu. Dan ya, dan ini nggak perlu yang susah effort gimana banget untuk ngeluarinnya. It's a nice one, oke. Seperti ini, nih. Ya. Bukan sesuatu yang unik gimana banget, tapi it's simple, it's nice, fungsionalnya udah berfungsi sebagaimana mestinya, nggak ada lem-lem yang copot-copot or anything. Punya gue cakep. Yang dua travel size-nya, yang tampilannya itu seperti ini. Mana fokus gue? Oke, ini tampilannya seperti ini.
Kiri kanannya kosong sama kayak yang tadi, terus ini belakangnya seperti ini. Penjelasannya mirip, sama sih menurut gue, tampilannya juga sama, tapi yang kayak cakep ya gitu. Terus ini juga tipenya mirip kayak yang outer box ya, jadi ini ditarik ke atas gitu. Nah di dalamnya juga sudah tidak ada karena udah gue keluarin, udah ada di belakang, jadi dia duduk seperti ini. Untuk yang travel size itu dia datang dengan pouch seperti ini, ada 2 pouch, oke. Ini gue punya 2 pouch, yang satunya adalah Velvet Kiss dan yang satunya of course it's Unspoken. Dan ini isinya kalau nggak salah 10 ml. Ini stikernya juga gue suka banget, gue takut jatuh. Why? Ini stikernya nih kayak gini, cakep banget. Oke. Dan yang satu lagi gue tuh takut ngejatuhin, Bu. Oke. Yang satunya lagi gue keluarin, dia tampilan stikernya seperti ini. Kebalik nggak? Kebalik, oke. Dia tampilannya seperti ini. Ya, dan semua ini sudah berbepom, oke. Semuanya sudah berbepom dan sudah ada penjelasan net weight-nya, terus kayak expired date-nya, ya karena itu sesuai dengan ketentuan BPOM, jadi ada expired date-nya. Tapi me personally tidak begitu menjadikan acuan untuk expired date-nya. Dan ini ada tarikannya begini, pouch-nya, dan menurut gue it's a good thing mereka menyertakan pouch karena ini tutupnya itu nggak begitu rapat. Jadi mungkin takutnya kalau lo bawa-bawa, ini tutupnya bakalan hilang. Nah, tetap gunakan pouchnya, oke? Dan ini tuh bisa dibuka, so be careful, make sure lo rapetin. Selama ini sih gue pakai nggak pernah leak, jadi suka gue bawa-bawa juga di tas, nggak pernah rembes gitu ya ke tas gue yang gimana-gimana sampai bocor, enggak. Cuman be very careful. Untungnya bagusnya mereka sertakan pouch untuk yang travel size 10 ml. Tapi mungkin ya ini kalau nggak salah gue di sini juga punya, yang gue punya nih ada Orman de Jane. Is it? Ya, Orman de Jane. Ini botolnya mirip banget sama yang tadi punya Personal Chemistry. Botolnya mirip banget, tapi ini tutupnya lebih rapat. Gue suka banget dengan kombinasi warna yang pouchnya ini, kayak pinknya tuh gonjreng gitu. Kayak bikin jadi fun aja menurut gue. Next kita lanjut untuk botolnya. Botolnya ini untuk yang Unspoken. Tampilannya seperti ini, dan ini yang Velvet Kiss. Kita bandingin langsung sebelah-sebelahan aja, oke? Bedanya di stikernya aja. Untuk botolnya segala macam oke. Mungkin bukan botol yang super duper spesifik, it's kinda generic mungkin buat sebagian orang, dan kayak udah pernah lihat gitu ya bentukan botol-botolnya ini. Well, tapi kualitasnya ini walaupun mungkin lo udah pernah lihat, akan berasa cukup berbeda lah karena dia botolnya cukup tebal gitu. Jadi bukan yang tuh kayak bunyinya tuh bukan sesuatu yang ringkih, you know. Dan ini bottomnya juga tebal, jadi kayak cukup durability-nya tuh cukup oke menurut gue. Jadi kayak kesenggol-senggol segala macam, nggak gampang pecah. And then selangnya juga udah nggak pakai meliang-meliuk. Cuman ini jusnya warnanya kelihatan, warnanya berbeda. Yang Unspoken warnanya yang punya gue lebih kuning, sementara yang Velvet Kiss warnanya lebih putih. Terus ini tutupnya dari kayu. Kayunya tuh yang varnishnya tuh warnanya bukan yang kayu gelap gitu ya, tapi kayu yang cenderung lebih terang. And then di atasnya itu udah ada di laser print atau di laser gitu dengan tulisan Personal Chemistry. Keren ya, detail-detailnya tuh gue suka. Oke, nih, dua-duanya tuh udah ada detail Personal Chemistry. Yes, well, pastinya nanti mungkin sambil berjalan pasti banyak banget yang bisa diulikin lagi. Tapi sebagai yang kayak peletakan batu pertama untuk brand yang namanya brand lokal Personal Chemistry ini, gue, keren ya. Terus gue suka banget labelnya, jujur gue suka banget labelnya, kayak kelihatan mewah dengan pilihan kertasnya yang bertekstur, terus habis itu kombinasinya tuh nggak berasa, maksudnya tuh bener-bener nggak kayak brand lokal. Kalau gue tuh ingetnya tuh kayak si Bully, brand Bully namanya, terus habis itu adalah brand-brand lain yang memang asalnya bukan dari Indo, tapi bukan yang plek-plek ya, bukan kayak bukan brand lokal aja, bahkan kayak mungkin dari Miss Dior yang zaman dulu gitu ya, yang kertasnya ini tuh bikin sesuatu yang
kualitas kertas dan printingannya itu bikin ini jadi berkesan mewah menurut gue. Simple yang mewah. Sprayernya kayak apa? Kita coba sprayernya. Tuh, kebayang nggak? Jadi ini tipe sprayer, aduh gue buang-buang banyak banget ya. Ini tipe sprayer yang gue suka banget. Jadi sprayernya ini bisa lo tahan keluar sedikit atau lo mau full spray. Jadi one full spray itu bakalan keluar cukup banyak. Dan kayak kalau lo mau spray dikit-dikit juga bisa. Ini sprayernya cakep, gue suka. Juga yang of course dua-duanya sama. Sprayernya gue suka. Mistinya bukan yang misti yang kecil-kecil banget, tapi it's a very nice one. Ngeluarinnya juga bukan yang terpusat, nggak terlalu nyebar yang sampai nyebar banget juga enggak. Sprayernya juga gue suka. Wanginya ini menurut gue ini wangi yang memang dikreasikan, bukan sesuatu yang, siapa sih yang hari ini tidak terinspired dari sesuatu, terinspirasi loh ya. Bukan yang bener-bener kayak pengen ngedupe, nge-clone apalagi. Nah ini tuh bener-bener kayak from scratch, something yang memang dibangun komposisinya itu satu persatu dari fondasi wanginya, lalu kemudian komponen-komponen lainnya, ornamentalnya, itu menjadi wangian yang menurut gue sangat-sangat unik dan menarik buat lo kepoin kalau memang lo tipe orang yang suka dengan brand lokal, tapi nggak pengen yang kayak gue bosen sama yang ngedup-ngedup lulu, atau gue pengen cari yang wanginya cukup unik. Nah memang lately tuh udah cukup banyak, tapi gue ngerasa ini dari Personal Chemistry, mau yang Velvet Kiss ataupun Unspoken, pertama, blendingannya it's already very smooth. Bukan sesuatu yang kayak lu harus tahan dulu dengan wangi bau alkoholnya, aroma alkoholnya, atau sesuatu yang harus lo tahan dulu dengan kadang tuh arahnya belum jelas gitu. Kalau ini tuh udah langsung kita tahu kalau ini arah wanginya akan seperti apa. Untuk Velvet Kiss ini lo dibuka dengan wangi yang lebih ke arah slightly lebih bright, lebih fruity. Dibuka dengan wangi yang cenderung berkesan lebih fresh, lebih clean, terus lebih lebih kayak nuansanya itu lebih santai and lebih calming. Bukan sesuatu yang kayak membuat orang langsung kayak diserang hidungnya. Ini wangi yang sangat-sangat santai and relaxing. Ada sesuatu yang manis di dalamnya dan langsung berasa nuansa yang berkesan powdery, musky. Jadi lebih chill wanginya. Bener-bener kayak kena ciuman lembut yang velvety dari wewangian gitu. Kayak something yang wangi kayak kalau nyium bayi gitu. Something yang pas Velvet Kiss itu nama yang menurut gue tuh cocok ya, image-nya yang gue dapat yaitu wanginya tuh sangat velvety, sangat membelai lembut hidung kita gitu. Jadi bukan sesuatu yang kayak wah gue pengen fresh langsung jedar-jedar, no. Nah ini tuh menurut gue mendapat image yang cukup kayak kalau misalkan lo pakai tipe-tipe orang yang bisa memakai wangi ini, mungkin memang yang mencari wangi yang lebih chill. Ada sisi menyenangkannya, ada sisi funnya, tapi bukan sesuatu yang loud, bukan sesuatu yang pada saat lo masuk ke dalam ruangan tuh langsung berasa kayak vavavoom, biasa gue bilang tuh yang kayak langsung nyentar-nyentor kanan kiri. Berasa wanginya, tapi it's very sopan, santuy and classy, berkelas banget wanginya dengan sentuhan wangi yang ada woody, of course, ada sentuhan woody-nya, ada somehow di hidung gue tuh ada accord yang ke arah soapy, terus habis itu ada yang berkesan musky tapi sweet, tapi ini bukan wangi sweet yang asalnya dari vanilla. Jadi bukan sesuatu yang gue bisa bilang it's very gourmand, no, tapi ada sentuhan manisnya. Di kulit gue, Velvet Kiss ini stays unik di depan itu untuk waktu yang cukup lama sampai ke heartnya. Ada sentuhan floralnya, jadi mungkin buat lo yang memang merasa gue tuh nggak bisa deh dengan wangi floral, tapi coba dulu deh menurut gue, karena ini bukan yang melulu about floral bebungaan, tapi memang ada bunga di sini, ada sesuatu yang kasih ini tuh wanginya kayak mungkin ada sentuhan bunga tapi
ketutup dengan kabut dingin gitu. Jadi sesuatu yang membuat kita tuh nyaman, bukan yang dingin sampai menggigil, tapi sesuatu yang relaxing and chilling. Terus di sini menurut gue wanginya tuh mungkin kalau I don't know disebutinnya juga bahwa ini wanginya cenderung lipsticky. Gue tidak menemukan wangi ini sebagai sesuatu yang very lipsticky, tapi di hidung gue tuh justru masuknya tuh kayak lebih ke powdery and soapy, cenderung kayak wangi-wangi yang kayak ya bisa dibilang masuk ke wangi-wangi makeup vintage atau makeup jadul gitu ya. Cuman justru masuknya tuh ke bedak atau ke powder gitu, dibandingin kalau ke lipsticknya somehow. Kayak kalau lipstick tuh kurang waxy, ini di sini sense of waxnya itu nggak masuk di hidung gue. Yang justru mungkin sebagian orang akan justru gampang menerimanya, terutama yang ngerasa kayak wangi waxy dari Oris itu justru bikin challenging atau berkesan kayak plasticky, agak vintage. Nah di sini tuh justru Oris ketemu dengan Woody itu ngebuat wanginya tuh jadi lebih wearable somehow, sesuatu yang nggak terlalu berkesan kayak waxy lah, ibaratnya kayak wangi-wangi battery dari Orisnya tuh nggak terlalu tebel banget. Ini untuk yang Velvet Kiss di kulit gue, staying powernya itu it's moderate to slightly long lasting, jadi bukan sesuatu yang bakalan stays long selama itu bombastis, bombardir, dan monstrous kayak gitu, no. Tapi buat gue ini sesuatu yang untuk wangi yang cenderung soft linger, terus habis itu sopan, ini tetap punya komposisi wangi yang solid dengan base yang cukup intens. Jadi bukan sesuatu yang kayak ngawang-ngawang yang gak jelas arahnya mau kemana. Ini jelas-jelas ini lebih ke kayak musky, powdery, lipsticky, and dibuka dengan sesuatu yang bright and fresh. So kalau memang itu arah wangi yang lo suka, mungkin lo masuk untuk wangi Velvet Kiss dari Personal Chemistry. Oke, selanjutnya kita ngomongin tentang Unspoken. Unspoken ini kalau nggak salah historinya adalah background. Jadi dua pendiri dari Personal Chemistry yang juga mendirikan Female Daily ini, mereka itu dari background cultural yang berbeda. Jadi punya kultur yang berbeda. Satunya itu backgroundnya dari Middle Eastern, dari Arab, keturunan Arab. Yang satunya adalah keturunan Cindo atau Chinese gitu ya. Nah, masing-masing tuh punya kultur yang berbeda, tapi somehow mereka punya kesamaan urusan hiduan atau memori sensori mereka atau penciuman mereka, bahwa yang Arab itu biasanya masang bakur, sementara yang Cindo atau Chinese itu punya kebiasaan ngebakar dupa yang incense gitu. Dan ya somehow ada benang merah di situ. Nah itu memori itu ternyata ya terajut lah masing-masing dalam memori mereka masing-masing, dan akhirnya keluarlah wangi yang cenderung ke arah dupa. Dan ini menurut gue yang Unspoken, kalau dibilang ke arah Middle Eastern, gue ngerasa memang ada sentuhan Middle Eastern, tapi bukan yang langsung berasa kental dengan Middle Easternnya. Jadi bukan sesuatu yang langsung wah ini Arabic banget, tapi somehow gue bisa mendapatkan benang merah di mana gue merasakan kombinasi wangi yang arah oud rose. Kombinasi wangi oud rose atau oud rose vanilla itu tuh sering banget, dan incense of course, sering banget kita temui di wewangian yang Middle Eastern. Tapi ini tuh dibuatnya oleh Personal Chemistry ini very smooth. Ini tidak ada wangi yang berkesan metalik, tidak yang terasa medicinal, tidak yang terasa kayak mengganggu di hidung gitu. It's very smooth. Dan jujur aja kalau di awal gue cium ini, gue ngerti memang ada wangi spesifik yang biasa menjadi kombinasi wangi indah, yaitu pertemuan rose dan oud. Cuman justru gue merasa ini lebih ke arah rose and patchouli. Rose and patchouli yang emang juga berkesan itu ngebuat gue ngerasa komposisi wangi yang ngasih sesuatu yang berkesan dingin. Jadi ada bukan sensasi hangat sensual dari rose yang keluar, tapi ada kayak rose yang dingin, very tough lady gitu. Ada wangi yang cukup cool. Jadi efek wangi yang dikeluarkan ini kayak sesuatu yang very kompleks buat gue. Jadi balance antara
dibuka dengan wangi yang sebenarnya berkesan hangat, tapi ada sensasi yang cool di situ, ada sensasi yang sharp di situ. Nah, gue itu kalau misalkan untuk wangi ini memang gue lebih sering untuk menemukan di beberapa wewangian yang sudah pernah gue hidu sebelumnya. Yang sangat melekat di hidung gue itu adalah Portrait of a Lady dari Frederic Malle. Itu pas gue pertama cium atau hidu Unspoken ini, gue langsung ngerasa, ih, kok ada sentuhan poalnya ya. Portrait of a Lady is one of my favorite. Bahkan sampai sekarang gue sangat-sangat menyukai Portrait of a Lady. Nah, sentuhan itu ada di sini. Cuman tidak sedingin Portrait of a Lady. Ini justru ada kehangatan wangi yang mungkin buat orang-orang yang nggak bisa terima wangi rose patchouli di Portrait of a Lady justru bisa masuk di Unspoken. Dan harganya tuh beda jauh banget, Bo. Harga Portrait of a Lady itu, aduh, gue nggak tahu deh, lo bisa search sendiri nanti di online. Itu bukan barang murah, bahkan bisa berkali-kali lipat dengan ini. Dan ini menurut gue justru lebih mungkin bisa diterima dengan hidung yang awam sekalipun gitu, bukan yang being sesuatu yang sangat-sangat spesifik harus orang yang begini-gini yang bisa terima. No. Jadi buat gue, selayaknya gue share ke pihak personal chemistry bahwa gue mencium wangi seorang yang kalau Portrait of a Lady itu gue ngerasa itu a lady boss yang sombong, yang kayak kamu kerjain ini, pokoknya ini harus selesai, ini begini. Bukan cuman sekedar sisi boss yang seperti itu yang gue capture dari wanginya, tapi juga ada sisi kehangatannya di sini. Ini adalah tipe wangi yang gue banget, dengan patchouli, dengan sentuhan oud, walaupun di sini dia pakai gaya wood, tapi arahnya tuh jadinya mirip gitu ya, dengan wangi yang lebih, terus ada resinesnya, ada eleminya, terus habis itu ada insensinya. Ini adalah wangi-wangi yang gue banget gitu. Kalau emang lu penikmat wangi Portrait of a Lady, kalau lu penikmat wangi Epic Woman by Amouage, kalau lo penikmat wangi kombinasi rose and patchouli atau rose and oud yang very smooth, very refined, dan produk lokal, kayaknya lo harus coba ini, di Unspoken. Itu kayak udah nggak perlu banyak bacot lagi sebenarnya, walaupun gue bisa ngebacot banyak banget tentang Unspoken. Kayak oke, lo cobain aja deh gitu. At least beli travel size-nya, atau kalau lo bisa dapet dikannya, lo cari dikannya. Kayak gue ini aja sih. Ya, dua-duanya gue pakai, gue pakai dan gini. Jadi buat gue Unspoken ini udah jelas buat penikmat yang wangi yang seperti apa yang bakalan suka. Dan I mean backgroundnya memang ini ada sentuhan incense-nya, tapi bukan yang wanginya tuh insensi banget kayak let's say Amouage Myth gitu ya. Kalau Myth itu wanginya bener-bener yang dupa banget atau abu banget. Kalau ini tuh bukan wangi abu, dan bukan yang wangi, bukan aroma smoky yang bener-bener kayak bau asap gitu. No, ini adalah kayak wangi dupa yang semerbak. Jadi wangi dupa yang, ya dupa itu kan aneka rupa wanginya, bukan cuma tentang wangi yang lebih ke woody, bukan cuma oud, tapi ada floralnya juga, ada dupa-dupa yang wanginya lebih manis juga, aneka rupa dupa itu ada. Nah, ini tuh wangi dupa yang soft linger, ada manisnya yang balsamiknya juga ada. Ini sesuatu yang menurut gue, lo mau bawa ke arah dupa yang incense, lo mau bawa ke arah dupa yang bakur, ya ketemu di tengah-tengah ada Unspoken. So ini udah lebih jelas. Sementara untuk yang Velvet Kiss, itu menurut gue it's a very unique take on wangi yang cenderung kayak soft linger. Kalau lo suka wangi soft linger, pengen cari sesuatu yang unik, coba Velvet Kiss. Karena lo akan dibuka, hidung lo akan dibuai dengan wangi yang sangat dinamis. Jadi dibuka dengan wangi yang lebih fresh, terus habis itu akan keluar floralnya, habis itu akan keluar sesuatu yang lebih musky and warm and sweet. Dinamika wanginya, kalau lo suka untuk ngulikin parfum, mungkin lo akan masuk untuk Velvet Kiss. Tapi buat lo yang kayak udah tahu staple, lo suka wangi yang lebih bold, karakter yang berkarakter kuat, Unspoken. Untuk staying powernya di kulit gue, Unspoken
cloudnya itu lebih tebel di kulit gue, tapi staying powernya more or less mirip-mirip. Jadi bukan yang gue nggak pengen ngomongin SPL terlalu jauh karena pastinya akan berbedanya tuh biasnya banyak banget. Tapi ya mendingan lo coba aja di kulit lo sendiri. So itu aja yang bisa gue omongin about personal chemistry. Lo bisa lihat kalau dentnya udah cukup banyak, bahkan sampai yang travel size-nya juga gue pakein. I'm very sorry nggak gue share atau apapun karena I just love it. Dua-duanya kalau emang my personal arah gitu ya, unspoken. Tapi kalau gue pengen sesuatu yang bisa gue pakai daily, ini unisex, buat siapa aja bisa pakai, cowok cewek bisa pakai. Mendingan lo coba aja, lo suka atau tidak. Kalau lo masih menilai kayak wangi yang floral, musky, sesuatu yang light linger dan ada rosy-nya itu, ada floralnya itu, sesuatu yang feminine, itu ada di dua wewangian ini. Tapi juga ada sisi yang ya, ada yang kayak powerfulnya, ada peculinya, ada resinousnya, ada warm dari oud-nya gitu ya. Itu juga ada. So buat gue kembali parfum itu genderless, tidak ada gendernya, dan it's very personal. Itu juga tergantung chemistry lu gimana, bisa lo terima apa enggak. Tapi dua parfum dari personal chemistry ini sesuatu yang very staple, sesuatu yang very solid, yang mereka launch untuk pertama kali. Mudah-mudahan selanjutnya juga berkreasi, mengeluarkan kreasi-kreasi yang menarik untuk kita ulikin. I think that's all yang bisa gue sampaikan about dua wewangian dari brand baru Personal Chemistry. Congratulations buat launchingnya. Buat gue, it's a very nice one. It's a very solid launch dari Personal Chemistry. I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye-bye. Toffee? No.